Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Fatola Raffi dari kelas TI 22G dengan nomor induk mahasiswa 1308. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Material dan Proses Manufaktur Injection Plastik. Materi yang akan saya sampaikan ini dalam bentuk untuk memenuhi atau melengkapi tugas dari mata kuliah proses manufaktur yang didoseni oleh Bapak Insinyur Fatur Rahman, SPD MT. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian plastik. Teman-teman di sini pastinya sudah sangat sering menjumpai plastik. Karena plastik itu sendiri sudah sangat umum untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik di sini, sorry, plastik di sini adalah material jenis polimer yang tersusun atas rantai monomer serta bersifat ringan. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas, keras, ketahanan, dan lain-lain. Umumnya, plastik yang digunakan sekarang ini tidak berasal dari bahan alami, melainkan dari hasil cracking minyak bumi yang berbentuk serbuk putih. Lanjut, sifat-sifat plastik. Yang pertama itu ringan, berjenisnya 1,1 hingga 1,6 atau logam miligram sama dengan 1,75. Yang kedua, tahan kelembaban dan tahan korosi. Nah, maksudnya tahan kelembaban di sini tahan air dan tahan korosi berarti tahan karat. Yang ketiga itu kekuatan dieлекtriknya yang baik, yang bersifat isolator. Seperti pada kabel, plastik digunakan sebagai pembungkus eh, kabel tembaga. Selanjutnya ini yang keempat, transparan atau berwarna. Yang berarti itu plastik itu memiliki variasi yang berbeda-beda. Ada yang transparan ataupun berwarna-warna. Yang kelima, daya redam getaran yang baik. Pada dunia otomotif, plastik sering sekali digunakan untuk kendaraan roda 4 atau 2 sebagai daya tahan redam atau getaran yang baik. Yang keenam itu lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Karena plastik sendiri itu titik titik didihnya lebih rendah dibandingkan logam sehingga plastik dapat lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Yang ketujuh, kekuatan lebih rendah daripada logam. Karena logam memiliki zat atau partikel yang padat sehingga eh, plastik lebih rendah daripada logam. Yang terakhir itu tidak tahan panas atau stabilitas dimensi rendah. Ya, karena plastik mudah meleleh ya, dan lebih ringkih dibanding bahan-bahan seperti logam. Lanjut, bahan baku plastik. Berbagai produk pertanian seperti tongkol jagung, dikarenakan tongkol jagung mengandung gula karbohidrat yang bisa digunakan sebagai bahan baku plastik dan polylactide polimer. Kedua itu ada mineral, yang tiga bahan organik seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, silika, dan belerang. Yang keempat itu ada bahan tambahan seperti zat pewarna, pelarut, pelumas atau filler, plastiser, serta pengisi. Terakhir itu ada bahan pengisi seperti buku kayu, kapas, serbuk logam, serat grafit, dan serat gelas. Fungsi bahan pengisi. Yang pertama itu untuk mengurangi harga atau cost.
Karena kalau murni biji plastik semua itu akan menambah beban biaya atau kos pengeluaran, sehingga adalah pencampuran dari bahan-bahan seperti bahan pengisi yang tadi. Yang kedua itu menurunkan pengerutan. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan panas. Pasti dapat meningkat daya tahan panasnya karena adanya zat-zat campuran seperti kayu atau serat-serat dan yang lain-lain. Yang terakhir itu meningkatkan kuat impact dan sifat mekanik lainnya. Jenis plastik. Jenis-jenis plastik terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada plastik thermosetting dan plastik termoplastik. Plastik thermosetting yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas atau untuk melunakkan bahan plastiknya dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan melunak walaupun dipanaskan kembali. Seperti contohnya silikon, fenolik, resin amino, resin furan, dan eksposida. Sedangkan plastik termoplastik itu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun. Karena itu termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang kembali dengan melakukan pemanasan setiap kali membentuknya. Seperti contohnya resin, resin akrilik, polietilen, nilon, resin vinil. Next, perbedaan karakteristik plastik, thermosetting dan termoplastik. Plastik termosetting itu tidak dapat didaur ulang, sedangkan termoplastik dapat didaur ulang kembali. Reaksi pengerasan cepat karena eh, titik didihnya lebih rendah atau ini bentuknya cair ya daripada termoplastik. Reaksi pengerasannya lambat karena berbentuk padat. Tidak bisa dicampur dengan plastik termoset lainnya, sedangkan termoplastik sangat memungkinkan untuk dicampur dengan material termoplastik lainnya. Terakhir, dapat dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasikan, sedangkan termoplastik dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Next. Pemrosesan bahan pencampuran. Untuk memperoleh bahan tertentu, bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambahan atau zat aditif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plasticizer, dan pengisi. Next. Di sini ada 7 kode jenis plastik. Yang pertama itu ada PT ya atau polyethylene teraphthalate teraphthalate. Di sini dapat digunakan hanya satu kali pakai, seperti contohnya kemasan botol minum atau wadah toples untuk selai atau makanan cepat saji. Yang kedua itu ada HDPE atau High Density Polyethylene. Biasanya digunakan pada kosmetik dan bahan pembersih rumah. HDPE merupakan plastik yang tingkat bahayanya rendah atau dapat digunakan satu kali pakai. Yang ketiga ada PVC atau polyvinyl chloride. PVC ini bahan plastik ini biasanya dipakai untuk produksi kemasan wadah atau obat-obatan atau pipa ya. Merupakan plastik yang cukup eh, atau lumayan berbahaya karena sulit didaur ulang. Selanjutnya itu ada LDPE atau Low Density Polyethylene atau jenis plastik ini dapat ditemukan pada bungkus roti, makanan beku, atau pelapis kertas kotak susu. Eh, LDPE ini lumayan sulit untuk dihancurkan, namun baik untuk tempat makanan. Yang selanjutnya itu ada PP.
PP itu polipropilen. Biasanya terdapat pada wadah yogurt atau margarin dan bungkus makanan siap saji lainnya. Jenis ini juga dapat ditemukan pada botol atau obat-obatan. PP ini adalah salah satu pilihan yang baik untuk plastik dalam gunaan untuk menyimpan makanan atau minuman. Yang keenam itu ada PS atau polistiren. Disebut juga styrofoam. Umum ditemukan pada wadah makanan seperti cup-cup, piring, atau mangkuk. Yang biasanya terdapat di cup-cup bubur ayam gitu atau seblak. Nah, biasanya seblak pakai styrofoam seperti itu. Yang terakhir itu ada outer atau yang dikenal sebagai sebutan outer ini terdapat pada botol saus, bumbu, botol makanan bayi, gelas anak, botol air minum atau galon isi ulang. Next, proses pencetakan. Yang pertama itu ada cetakan. Cetakan logam dipanaskan 120 hingga 205 derajat Celcius. Selanjutnya, bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga menjadi lunak. Jadi yang pertama itu si cetakan molding ini dipanaskan terlebih dahulu. Setelah itu bahan bahan material yang ingin digunakan dimasukkan ke sini, lalu lanjut dicetak, dicetak atau ditutup dan pelunyer ditekan 0,7 hingga 55 mpa. Pelunyer ini turun untuk menekan ini sehingga ada bahan mengalir mengisi rongga cetak dan bahan mengeras produk jadi. Tuh. Selanjutnya cetak transfer. Bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Nah, ini adalah bahan pengisi atau material yang digunakan dan ini penekan setelah bahan atau material dimasukkan, ini si penekan akan turun. Sini ada saluran pemanasnya. Di sini sambil dicetak akan turun dan panas ini akan membuat si material menjadi cair, masuk hingga ke jalur-jalur sini, rongga cetakan, dan membentuk sesuai dengan cetakannya. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksi ke dalam rongga cetakan. Bahan mengalami pengerasan dan produk jadi. Setelah bahan mengalami pengerasan, ini akan naik lagi kembali gitu. Bahan jadi. Cetak injeksi atau bahan termoplastik. Cetak injeksi pada bahan termoplastik. Bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Nah, sini biji plastik dimasukkan ke bahan pengumpan sini. Dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke ruang pemanas setelah melalui alat pengukur. Nah, ini ditarik ya. Ini cara kerjanya ini mundur. Ntar si bahan ini pengisi masuk ke sini sesuai dengan takarannya. Setelah sampai sini, kibat pemanasan 120 sampai 260 derajat Celcius, bahan mengalami plastikisasi dan kemudian diinjeksi ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar sekitar 200 mpa. Nah, plastik yang sampai sini akan masuk ke sini. Setelah ini dimundurkan dan sini ada pemanasnya ya. Ini pemanas, ini pemanas. Setelah cair, si injeksi ini akan menekan dan membentuk sesuai dengan bentuk moldnya. Sini juga ada saluran pendingin. Ini sprue atau eh, jalur jalur keluarnya cairan setelah diinjeksi. Produk cetak mengeras di bawah pengaruh pendinginan. Nah, akan mengeras setelah di saluran pendingin, menekan, ditarik, dan produk dikeluarkan. Nah, dan ini tarik mundur dan produk dikeluarkan.
Lanjut, cetak injeksi bahan thermosetting. Bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Nah, bahan cetak ini ditaruh di sini. Ini ada bahan pengumpan, ini ada screw-nya ya, ini berputar. Di sini juga akan terjadinya pemanasan. Bahan di depan ulir mengalami stisasi dan masih tertahan oleh pelunyer sampai jauh jumlah bahan tertentu. Nah, di ini pelunyer ini akan tertahan hingga semuanya pas atau masuk atau sini kan pemanasan ntar menjadi cair terlebih dahulu. Setelah pas atau cair, pelunyer akan turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer. Pelunyer akan turun ke bawah nih, di gambar di sini. Pelunyer turun ke bawah dan apa sih si cairan ini masuk ke sini dan bahan mengalami pengerasan produk jadi. Nah, setelah bahan masuk ke ruangan sini, pelunyer akan naik ke sini. Nah, ini akan menjadi produk yang telah dicetak sesuai dengan moldnya. Gitu. Setelah mengalami bahan pengerasan, produk jadi. Nah, di sini ada sedikit contoh video proses injection molding. Di sini ada part-partnya ya, part injection seperti ini, dan ini moldingnya atau cetakannya. Nah, seperti mana ya? Nah, di sini ada biji plastik atau material biji plastik atau campuran-campurannya di pengumpan ini. Ntar biji plastik turun. Nah, ini namanya screw ini yang berputar ini screw. Nanti setelah masuk di sini ada pemanasan. Eh, Pemanasannya itu yang ini, yang merah-merah ini tuh pemanasannya sehingga setelah si screw berputar membawa biji plastik, di sini akan mengalami plastisasi. Jadi setelah cair, nah kan jadi cair, masuk ke sini ke sepru tadi. Nah ini masuk dan melewati jalur-jalur. Nah sampai sini molding mundur. Ini cetakannya ya, cetakannya nih, moldnya. Nah ini ada the extrusion process for continuous production of product. Extrusion ini adalah proses pemanasan, pendinginan, dan pemotongan atau proses campuran lah istilahnya. Nah, bahannya seperti PVC ya atau paralon biasanya. Nah, sama seperti video sebelumnya, di sini ada eh, materialnya, material turun ke screw, screw putar sini ada pemanasnya. Set. Nah, bedanya sini eh, si molten, oh iya molten ya, moltennya melewati jalur sini, set. Nah, sini ada coolant, wah cooling, pendinginnya di sini. Nah, setelah sampai sini ada proses pemotongan sesuai dengan ukuran tertentu ya. Selanjutnya itu ada blow molding atau proses continue dari extrusion dan molding. Biasanya di blow molding ini outputnya itu berupa botol-botol atau jerigen galon air gitu biasanya. Blow molding karena blow molding itu apa sih? Iya, sorry sorry. Nah, sama ya seperti tadi itu ada materialnya. Bedanya di sini ada proses peniupan atau angin gitu ya.
dari sini Molten mana sih? Molten mengisi. Nah, sini ada peniupan nih. Ini yang si ini peniupan. Jadi si Molten ini membentuk si iya si Molten ini membentuk sesuai dengan cetakan karena ada proses peniupan angin gitu. Nah, ini menggunakan campuran-campuran ya. Jadi ntar ada berbagai macam. Nah, seperti ini ada tiga material yang digunakan seperti itu. Oke, ya mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang eh, sulit untuk dimengerti. Mohon dimaklumi karena kami di sini masih belajar ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.